Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, itu pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk itu mari dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita menatah hati kita agar kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu bahasa Arab ini, sehingga kebaikan yang bisa kita dapatkan juga semakin banyak. Semakin kita paham tentang bahasa Arab, maka kita insya Allah akan semakin paham dengan agama kita ini, dan tentunya di situ akan semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikannya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natik Nabiha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Kita sekarang alhamdulillah sudah sampai kitab jilid yang kedua, dan kita sudah masuk kepada pelajaran ke-15. Pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari latihan yang kedua. Nah, berarti sekarang kita masuk kepada latihan yang ketiga. Nah, di latihan yang ketiga, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita. Adkhil la an-nahiyata alal af'alil atiyati wa wadbit awakhirah. Nah, ya, masukkan ya, adkhil, masukkan la, yaitu la an-nahiyah, la yang berarti larangan. Nah, alal af'alil atiyati, pada kata kerja berikut ini, wadbit, dan tetapkan harokat akhir ya, tentukan wadbit awakhirih, dan tetapkan harokat terakhir dari masing-masing hurufnya. Nah, berarti silakan dikerjakan aja, tinggal ditambahkan la nahiyahnya. Jadi misalkan situ ada tadkhulu, ditambahin la jadi apa? Nah, silakan dikerjakan dan di pause videonya, nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan di pause videonya dan dikerjakan. Baiklah pemirsa, kalau sudah selesai ya, mari kita cocokkan jawaban yang ada. Pertama, ada kata tadkhulu. Ya, kamu sedang masuk. Ditambah dengan la nahiyah menjadi la tadkhul, janganlah kamu masuk. Lalu ada kata tasma'u. Ya, kamu sedang mendengar. Lalu ada tambahkan la di depannya menjadi la tasma', disukun ya, la tasma', belakangnya disukun, janganlah kamu dengar. Lalu kemudian ada kata tangzilu. Ya, tangzilu artinya kamu sedang turun. Ya, ditambahkan la nahiyah menjadi la tangzil, janganlah kamu turun. Ya, la tangzil, janganlah kamu turun. Lalu taqtul. Ya, kamu sedang membunuh. La taqtul, janganlah kamu bunuh. Ya. La ta'khudh, ya, ta'khudhu. Ya, ta'khudhu, kamu sedang mengambil. La ta'khudh, janganlah kamu ambil. Lalu ada kata taqta', ya, taqta'u. Ya, kamu sedang memotong. La taqta', janganlah kamu potong. Tarkabu, kamu sedang mengendarai. La tarkab, janganlah kamu mengendarai. Tarfa'u, kamu sedang naik. La tarfa', janganlah kamu naik. Nah, gampang ya, tinggal menambahkan la di depan dan huruf terakhirnya disukunkan. Lanjut yang keempat, latihan keempat, ta'amal ma yali, renungkan yang berikut ini. Coba kita baca dulu. Ya Ahmadu la tadhhab. Lalu ya ikhwanu la tadhhabu. Ya Maryamu la tadhhabi. Ya akhwatu la tadhhabna. Baik para pemirsa, perhatikan di sini. Di sini kata kerjanya sama ya dengan kata kerja dasarnya dhahaba, itu pergi, atau tadhabu, yaitu kamu sedang pergi. Lalu di sana bisa berubah, ada tadhab, tadhabu, tadhabi, dan tadhabna. Nah, apa yang menjadikan ini berubah? Ya, ini mirip dengan ketika fi'il amr yang sudah kita pelajari pada dua pertemuan sebelumnya ya.
bahwasanya ketika apa namanya fiil ini, fiil amar ataukah ini sekarang fiil nahi yang berisi larangan ya, itu dia bentuknya adalah sesuai dengan siapa yang diajak bicara atau mengkhotobnya. Kalau satu laki-laki, ya satu orang laki-laki seperti itu, ya Ahmad, maka dia cukup langsung disukunkan saja, la tadhhab. Nah, kalau kemudian laki-laki banyak, ya maka di sana ditambahkan waw di belakangnya. Jadi la tadhhabu, ya waw dan alifnya itu namanya waw jamak ya. Janganlah kalian para laki-laki pergi ya ikhwanu wahai saudara laki-laki ya para saudara laki-laki la tadhhabu, janganlah kalian para laki-laki pergi. Nah, lalu kalau satu perempuan ditambahkan ya di belakangnya ya. Jadi sehingga dibaca la tadhhabi ya. Ya Maryamu, wahai Maryam, la tadhhabi, janganlah kamu pergi. Nah, lalu kalau banyak perempuannya banyak ya, maka ditambahkan nun di belakangnya sehingga menjadi la tadhhabna. La tadhhabna. Nah, ya. Insya Allah sama seperti yang sebelumnya ya, dalam fi'il amr ya, ketika ditambah waw ya maka huruf terakhirnya menjadi dhammah, ketika ditambah ya huruf terakhirnya dari sukun menjadi kasrah. Nah, baik, mudah ya insya Allah. Jadi itu membedakannya kenapa ada tadhhab, tadhhabu, ya, tadhhabi dan tadhhabna. Ya, la tadhhab, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhabna. Nah, baik, cukup itu latihan yang keempat. Kita sambung kepada latihan yang kelima. Di latihan yang kelima, boleh menyampaikan kepada kita perintahnya akmil al-jumal al-atiyati. Al-atiyata ya. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin ya. Masbuqan bi la nahiyah ya, la nahiyah fil amakin khaliyah. Jadi sempurnakan kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai, yang didahului dengan apa? Lam nahiyah dulu. La nahiyah pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titiknya. Nah, di sini soal 1 sampai 10 ya, sudah ada la nahiyahnya ya. Zainabu la nuqtah an-nafidata ya. Jadi tinggal ditambahkan fi'il mudhari'nya di sini. Nah, sesuaikan, yang sesuai adalah sesuai dengan yang diajak bicara di sini ya, siapa. Karena kan melarang pasti ada yang dilarang ya. Yang dilarang siapa? Nah, itu sesuaikan dengan fi'il sebagaimana tadi di latihan sebelumnya kan. Itu kalau satu orang laki-laki, nah, banyak orang laki-laki, satu orang perempuan, banyak orang perempuan, bagaimana bentuknya? Tinggal ditambahkan di sini. Ya. Baik, insya Allah mudah. Ya, silahkan sekarang dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya kita sekarang bahas ya, kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, ya Zainabu la nuqtah an-nafidata. Wahai Zainab, janganlah titik-titik jendela. Apa ini? Itu buka ya, janganlah kamu buka. Nah, Zainab dia satu orang perempuan, maka buka itu adalah iftah ya, taftah ya, taftah. Taftah. Nah, kalau dia perempuan ditambah ya di belakangnya menjadi la taftahi ya, la taftahi. Jadi, ya Zainabu la taftahi an-nafidata. Wahai Zainab, janganlah kamu buka jendelanya. Lalu yang kedua, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia ya, la nuqtah asyaitona. Janganlah titik-titik asyaiton, yaitu setan. Ya, berarti wahai sekalian manusia, janganlah titik-titik setan. Apa ini? Yaitu jangan kamu taati. Nah, jangan kamu taati lah, taati tuti'. Nah, jadi yang diajak atau ikuti itu tattabi'u ya, tattabi'. Kalau di sini yang diajak bicara adalah banyak manusia ya, maka di sana ditambahkan waw di belakangnya ya. Ya, waw di belakangnya dan alif ya, waw dan alif. Sehingga menjadi ya ayuhan nasu la tattabi'u. Nah, itu dibaca nyambung ya. La tattabi'u asyaitona. Kalau dibaca nyambung jadi la tattabi'u asyaitona.
Nah, jadi di situ la tattabi'u, ada waw dan alif di belakangnya ya. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu mengikuti setan. Nah, ya seperti itu. Lalu yang ketiga, ya akhwati la nuqtah hurufati bil nasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku, janganlah titik-titik kamarku ya dengan sapu yang lama, sapu yang sudah kuno ya. Ya, karena kalau sapu yang lama biasanya malah berodori dan malah mengotori kan gitu ya. Nah, maka di sini apa yang pas di sini? Ya, janganlah kamu sapu, ya janganlah kamu bersihkan ya. Dan yang diajak bicara di sini siapa? Akhwati, saudari-saudariku, berarti perempuan banyak. Maka dia tambahkan nun di belakangnya. Nah, tambahkan nun dalam kata apa? Kanasa, ya yang musuh kalau perempuan taknusu ya, taknusu. Ya, kalau perempuannya banyak menjadi la taknus ya, la taknusna. Ya, janganlah ya akhwati la taknusna. Ya, afwan. Kanasa yakni la taknisna ya, la taknisna. Nah, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu yang lama, yang sudah kuno. Nah, baik. Baik, lanjut yang keempat. Ya waladu la nuqtah fil fasli. Ya. Wahai anak. Ya, satu orang anak ya, wahai satu orang anak laki-laki. Janganlah titik fil fasli di kelas. Apa? Jangan apa kalau di kelas? Jangan apa ya? Jangan tidur ya, jangan tidur. Apa tidur? Tanam ya. Jadi la tanam fil fasli. Ya waladu la tanam fil, janganlah kamu tidur di kelas. Baik, lalu bisa yang lain lah. Misalkan apa yang dilarang di kelas ya? Dilarang di kelas. Ya banyak lah ya. Silakan diisi aja dengan kata-kata yang sesuai. Baik. Lalu yang kelima, ya banati. Ya banati. La nuqtah ma'an baridan. Wahai banat, ini apa? Putri-putriku, bentuk jamak dari binti ya. Kalau binti itu satu orang putriku, kalau banati putri-putriku. Wahai putri-putriku, berarti dia banyak, perempuannya banyak. Janganlah titik-titik air yang dingin ya. Jangan apa? Jangan minum ya. Nah, la tashrobna, karena ditambahkan nun ya, la tashrobna kan. Film apa namanya mudhari'nya tashrobu, lalu tambahkan tashrobna, la tashrobna ya. Wahai putri-putriku, janganlah kamu minum air yang dingin. Baik, lanjut yang ketujuh, yang keenam, ya abnai, wahai putra-putraku ya. Sekarang putra-putraku berarti anak laki-laki banyak. La nuqtah minal fasli fi asna'id darsi. Nah, janganlah titik-titik dari kelas pada waktu pelajaran. Nah, berarti di sini apa? Jangan keluar ya, jangan keluar ya. Nah, kalau di sini untuk laki-laki banyak, maka ditambahkan waw di belakangnya, waw dan alif ya. Maka di sana kalau keluar takhruju ditambah alif menjadi la takhruju ya, ada waw dan alif di belakangnya. Ya abnai, wahai putra-putraku, wahai anak-anak lakiku, la takhruju, janganlah kalian keluar minal fasli dari kelas fi asna'i darsi, pada saat pelajaran. Baik, yang ketujuh, la nuqtah minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Nah, ya di situ ada ya ukhti, berarti yang diajak bicara adalah satu orang perempuan, wahai saudariku ya, saudariku, wahai saudariku, satu orang perempuan. Janganlah titik-titik dari bis di terminal ini. Ya, apa ini dari bis? Dari turun ya, turun. Turun itu tangzil, tangzilu, kalau ditambah lanahnya menjadi tangzil. Nah, kalau itu satu orang perempuan ditambah ya lagi di belakang jadi tangzili ya, la tangzili ya. La tanzili minal hafilati fi hadil mahattati ya ukhti. Janganlah kamu turun dari bis di terminal ini, wahai saudariku. Nah, lanjut yang ke-8. Ya banati, la nuqtah allahma bihadas sikin.
bihada sikini. Nah, ya banati, wahai putri-putriku, janganlah titik-titik daging ini dengan pisau ini. Ya, janganlah titik-titik daging dengan pisau ini. Jangan apa? Jangan memotong ya. Memotong, nah, taktau. Yaitu kalau kamu sedang memotong laki-laki, lalu kemudian ditambahkan la, nah ini menjadi la takto. Ya, janganlah kamu memotong. Kalau ini untuk perempuan banyak, ditambah nun di belakangnya. La takto. Nah, ya. Kotok, ya. Kof, to, ain. Ya, la takto. Nah, la takto. Nah, ya, jadi di situ ya banati la taqta'na al-lahma ya bihadas sikini. Wahai putri-putriku, janganlah kalian memotong daging dengan pisau ini. Yang ke-9. Nah, yang ke-9, ya ikhwanu, wahai saudara-saudaraku, ya la nuqtah ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Wahai saudara-saudara laki-laki, ya janganlah titik ke mat'am, tempat makan ya, sebelum jam 1. Ya, sebelum as-sa'ah al-wahidah, jam 1 ya, sebelum jam 1. Maka di sana apa yang pas, jangan pergi ya, jangan pergi. Ya, jangan pergi ke tempat makan atau ruang makan. Nah, jadi lengkapnya ya ikhwanu la tadhabu ya, la tadhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Wahai saudara-saudara laki-lakiku, janganlah kalian para laki pergi ke ruang makan, ke tempat makan sebelum jam 1. Nah, terakhir yang ke-10, la nuqtah 'ala saburati ya Aba Bakrin. Janganlah titik-titik di papan tulis wahai Abu Bakar. Jangan menulis ya, jangan menulis. Nah, menulis kata bah yaktubu atau taktubu. Nah, ya, jadi la taktub karena dia Abu Bakar satu orang. La taktub tinggal disukunkan yang akhirnya. Janganlah kamu menulis la taktub. Janganlah kamu menulis salah berarti di papan tulis ya apa? Wahai Abu Bakar. Nah, baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, selesai kita latihan yang ke-5 dari pelajaran yang ke-15. Nah, di sini kita sudah bisa memahami tentang fi'il nahi, larangan ya, fi'il larangan, dan kemudian sudah menyesuaikan dengan siapa yang dilarang ya, atau objek yang dilarangnya, apakah itu satu orang laki-laki, banyak orang laki-laki, satu orang perempuan, dan juga banyak orang perempuan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa paham ya, bisa lebih memahami dan ketika kita mendapati sebuah nas yang di sana ada fi'il nahi, siapakah yang dilarang di situ, apakah ya sesuaikan dengan bentuknya. Ya, kalau laki-laki satu orang, ya cukup disukunkan. Ya, laki-laki banyak orang, ditambah dengan waw dan alif. Satu orang perempuan, ditambah dengan ya. Dan kalau banyak orang perempuan, ditambah dengan nun di belakangnya. Baik, demikianlah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal ibadah kepada kita dan dijadikan ini sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Akhirul kalam, kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.